sebenarnya eh, sejak tahun 2010 kemarin itu negara itu sudah memberikan wadah. Kemudian Jawa Timur meresponnya pada tahun 2014. Lalu Lamongan juga merespon pada tahun 2000, mulai tahun 2014 sampai 15. Hanya saja ketika itu sayang sekali Lamongan hanya merespon pada formalitas, yaitu terbentuknya Pokja Desa Siaga Aktif. Pokja ini sebenarnya adalah kalau di tingkat kabupaten namanya BPBD itu. Andai kata serius menanggulangi persoalan-persoalan bencana di Lamongan itu, kenapa menjadi besar? Bukankah yang besar terjadi itu karena kecil tidak dipedulikan? Coba kalau seluruh desa ini, Pokja Desa Siaga Aktif itu dua loh mas, itu tidak hanya desa. Lahirnya itu aturan itu adalah gini, desa kelurahan siaga aktif gitu. Jadi kalau di tingkat di kelurahan namanya ya kelurahan siaga aktif. Kelompok ini itu arahnya adalah kalau SOP-nya kalau di tingkat kabupaten ya BPBD. Hanya saja fokus awal yang diutamakan adalah kesehatan lingkungan. Waktu itu masih banyak jamban dan sebagainya itu. Sehingga yang muncul ketika zaman SBY itu yang diperintahkan untuk di depan tidak Menteri Lingkungan Hidupnya, tapi Menteri Kesehatan. Lahirlah pada November 2010 itu keputusan Menteri Kesehatan nomor 1592 tentang siaga aktif. Jadi untuk yang bisa disambungkan LPBI dengan sangat mungkin Mas Anu, jika salah satu persoalan penanggulangan bencana itu adalah anggaran, jika kelompok kerja desa siaga aktif atau kelurahan siaga aktif ini ada, maka ini bisa mengambil sumber anggaran dari dana desa, dari APBD. Itu dari swadaya masyarakat juga. Tidak harus kita korporasi yang kita bidik terus, tidak. Bagaimana justru menanggulangi bencana itu yang berbasis masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu justru nanti menjadi objek waktu banjir, objek selfie dan sebagainya. Karena mereka tidak pernah dilibatkan. Nah, ini jejak digital bisa dilihat tadi siang itu sempat saya sore tadi ketika dikabarin masyarakat itu di Lamongan pernah dimulai dibentuk untuk desa siaga aktif. Itu ada pemberitaan, satu berita itu di Jasem Laren, ada foto pembentukan kelompok desa siaga aktif. Nah, anehnya sampai hari ini ketika saya coba telusuri yang ada di wilayah Bengawan Jero, selama ini justru tidak pernah dibentuk itu. Ini sederhana mas, gambarnya BPBD-nya tingkat desa itu mas. Mereka ini dari strukturalnya itu penanggung jawabnya langsung kepala desa, penanggung jawab bahasanya begitu, tidak pelindung mas. Penanggung jawab, baru ada ketua itu dari di situ masyarakat, berarti tidak berorientasi pada kelompok tertentu, tapi tokoh-tokoh mana yang peduli, punya kepedulian di situ, yang dilibatkan bisa sampai dengan karang taruna, tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, seandainya kalau ini dibentuk dan LPBI ini bisa bekerja sama dengan itu, sangat sangat mungkin mas, sangat strategis. Karena apa? Dari sini nanti dari desa siaga aktif atau kelurahan siaga aktif itu akan bisa mensinkronkan programnya itu sehingga bisa mengambil APBD maupun APBDes lewat RPJMD maupun lewat RPJMDes-nya. Selain desa siaga aktif, apa kira-kira pokok-pokok? Lembaga di tingkat yang
kalau kita apa itu benang merahkan kita hubungkan dengan pentaholik tadi, ya NGO-nya di tingkat desa ini yang harus didirikan dan LPBI bagaimana bisa membantu mensinergikan ini, mendorong pemerintah kabupaten agar ini ditumbuhkan nanti untuk bisa bekerja sama. Kalau setiap desa itu sudah ada, Mas, gampang banget untuk bekerja. Jadi ada kelompok-kelompok di setiap desa. Oh, sana ada oh ini bergerak. Kalau ini tidak ngatasi desa sebelah, bantu dan sebagainya. Di situ ada pekerja-pekerja sosial, Mas, itu. Itu memang pekerja sosial, Mas. Jadi persoalan tidak hanya bencana seperti kalau di Penganjur banjir itu, tapi bagaimana juga membiasakan hidup bersih. Kemudian bagaimana lingkungan tidak hanya hidup itu dari diri tapi juga lingkungan, baik makro maupun mikro. Jadi itu. Selain berbasis desa, apa ada pikiran-pikiran lagi? Itu kan secara berjenjang, Mas. Kalau desa siaga aktif ini nanti secara berjenjang otomatis di tingkat kecamatan. Nah, di sinilah nanti itu ya, tidak hanya di tingkat kabupaten atau PC, tapi juga PAC juga nanti akan juga bisa membentuk suatu lembaga sebagai anak PC-nya, dan sampai di tingkat ranting juga muncul bisa menggerakkan teman-teman dari Ansor maupun IPENU, IPP bergerak semuanya, dan di situ nanti kita sarankan misalnya, ayo isi kelompok desa siaga aktif ini motori teman-teman dari warga NU, motori itu lewat banon-banonnya. Tagana hubungannya apa? Yang dibentuk Jokowi. Begini, Mas, ya. Mulai tahun 2015 Jokowi dan orang-orang pemikirnya semuanya tuh abe, mengesampingkan tatanan yang sudah disiapkan selama awal reformasi, Mas. Sesungguhnya pada tahun 2013 itu sudah hampir mapan, Mas, poin pos-pos untuk program-program itu. Hanya saja diabaikan. Misalnya kemarin, Mas, mungkin masih ingat tulisan saya itu ada kok, bisa dibaca jejak digital saya di website saya itu. Pemerintah kenapa tahun 2021 itu gagap menghadapi corona? Seandainya kalau memperhatikan keputusan Menteri Kesehatan ini tadi, tidak perlu ada satgas corona, satgas itu. Loh, kenapa pakai ini? Kenapa enggak desa siaga aktif yang digerakkan? Dia namanya enggak atau belum pernah membaca itu atau abe atau sengaja. Waktu itu saya kan ngotot, Mas. Saya masih ada di dalam loh, Mas. Belum pensiun. Loh, kenapa bentuk lagi? Ini loh dihidupkan. Gitu. Bisa-bisa jadi nanti kan akhirnya gini, Mas. Enggak suka dengan posyandu, muncul KPM. Benturan, Mas, di dalam akhirnya kemarin. Kalau sekarang nggak suka BUMDes jadi koperasi. Oh iya, nah ini kan benturan lagi. Kenapa kita? Nah, kita jangan sampai terpancing dengan pola-pola seperti ini. LPBI bagaimana program yang sampai hari ini sebenarnya itu masih berlaku, belum dikerjakan, dan aturannya sudah mapan jelas. Kenapa tidak itu kita coba dorong untuk hidupkan?